siapa tahu ada terbaru. Wah, bagus juga nih, biar aku nggak insecure lagi sama badan aku. Apa aku konseling fitness aja ya sama kakak ini? Lanjut sih kayaknya. Selamat siang Mbak. Selamat siang juga Mbak. Ini Mbak Maudi yang tadi udah janjian sama saya di WhatsApp ya? Iya Mbak, betul sekali. Oke, sebelumnya Mbak bisa mengisi daftar buku tamu dulu ya Mbak? Oh iya, oke. Ya. Terus? Oke, udah. Terima kasih Mbak. Ya, Oke. Jadi sebelum Mbak kita melakukan sesi konseling, saya minta Mbak untuk mengisi data dulu. Ini ada nama, nomor WhatsApp. Mbak capek juga ya Mbak? Iya. Udah Mbak. Ya, oke. Oke, pertamanya saya jelaskan dulu ya. Jadi konseling itu, konseling fitness itu adalah suatu layanan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya sendiri, terhadap klien yaitu Mbak, untuk menceritakan permasalahan tentang yang Mbak alami terkait aspek fisik. Nah, ini untuk membantu Mbak mengentaskan permasalahan yang sedang Mbak alami. Oke, jadi di dalam sesi konseling kita hari ini, Mbak nggak perlu takut kalau cerita Mbak akan saya sebarluaskan ke orang-orang lain. Jadi cukup kita berdua aja yang tahu. Jadi Mbak nggak usah takut. Terus saya juga harap untuk Mbak terbuka kepada saya. Jadi Mbak ceritakan apa yang sedang Mbak rasakan, ceritakan, nggak perlu takut, ceritain aja apa yang sedang Mbak alami. Selanjutnya untuk kesukarelaan Mbak datang ke sini tanpa ada paksaan orang lain kan? Betul sekali Mbak. Atas kemauan Mbak sendiri. Iya Mbak. Oke, sebelumnya kira-kira berapa menit nih kita akan melakukan sesi konseling ini? Mungkin 10-15 menit itu udah cukup. Oke, coba Mbak ceritakan apa yang sedang Mbak alami atau Mbak rasakan. Baik Mbak, sebelumnya terima kasih. Saya ini itu insecure sekali dengan berat badan saya gitu. Itu udah ini Mbak, kayak rasanya tuh kayak dibilang, ih kok kamu gemuk banget sih, kok kamu udah gendutan, ih tambah gendut ya. Itu tuh udah makanan sehari-hari saya Mbak. Dari saya kecil hingga saya besar seperti ini tuh udah bener-bener makanan sehari-hari gitu. Saya tahu kok saya tuh gemuk Mbak, tapi tuh ya memang udah keturunan gemuk tuh agak susah ya Mbak, karena makan dikit aja udah bisa gemuk, nggak makan sakit perut gitu, serba salah kan ya Mbak ya. Terus saya juga tuh bingung Mbak, saya juga tuh sebenarnya nggak pengen gemuk, tapi tuh gimana ya Mbak, karena mungkin ada lapar gitu. Sebenarnya saya tuh makan nggak terlalu banyak sih Mbak, mungkin karena saya ini keturunan gemuk, jadi tuh makan dikit langsung gemuk ya, tadi saya bilang kan Mbak. Gitu sih Mbak ya, seperti itu, kayak bener insecure banget gitu Mbak. Jadi namanya Mbak Maudi ini pengen nurunin berat badan gitu, iya, datang ke sini. Terus namanya apa sih pola makan Mbak Maudi gimana sih?
sehari-hari? Oh, ini kesalahan saya juga sih Mbak yang bikin saya gemuk sih. Saya ini pagi tuh nggak makan, kadang pagi sampai sore tuh nggak makan, malam baru makan banyak. Iya, malam itu malah yang memicu berat badan naik gitu. Terus untuk olahraganya gimana? Nah, ini ada kejadian lucu banget nih Mbak ya. Jadi saya tuh olahraga tuh memang ada semangat gitu. Kadang ngeliat kan saya suka idol K-pop nih, lihat bodinya tuh bagus-bagus. Nah, saya tuh pengen ikutin kayak, wah rasanya ada pergerakan nih untuk kurus berat badan gitu. Saya lihat-lihat di internet, media internet gitu. Ada sih salah satu, saya udah lupa sih, saya udah jarang olahraga ya Mbak ya. Dia tuh YouTuber China. Dia tuh dalam 20 hari bisa ngurusin gitu berat badan asal kita konsisten. Tapi hari pertama itu bener-bener kayak semangatnya menggebu-gebu gitu loh Mbak. Kayak saya tuh kayak pengen banget kurus gitu. Akhirnya ya udah ikut itu aja kan, sampai keringat kayaknya pas kaca, wah kayaknya kurusan gitu ya Mbak ya. Wah, sispek nih kayaknya gitu. Udah pede, semangat besok pagi itu. Saya juga olahraganya malam hari sih Mbak. Nah terus habis itu besoknya malas lagi Mbak. Sudah malas nggak dijalanin. Tiba-tiba lakuin cuma sekali dong Mbak. Sekali tapi jangka panjangnya jauh banget. Susah gitu buat ngumpulin niat ya? Iya Mbak, bener banget. Jadi motivasi Mbak buat nurunin berat badan sebenarnya pengen kayak punya body yang ideal kayak idol K-pop gitu ya? Iya benar. Terus Mbak juga udah melakukan hal apa aja nih untuk menurunkan berat badan selain mungkin senam yang tadi Mbak omongin gitu? Mungkin dengan saya tuh sering kebanyakan ikut organisasi apa gimana ya Mbak, mungkin sering jalan kayak jalan bergerak gitu ya Mbak ya. Tapi tetap sama aja sih, orang gemuk kayak saya ini susah banget untuk menurunkan berat badan sih Mbak. Ya mungkin olahraga sama temen jogging kalau sempat aja sih Mbak gitu. Selain itu nggak ada sih Mbak, paling cuma push up, nggak terlalu aja. Oke, jadi mungkin Mbak Modi bisa melakukan kayak hal-hal olahraga ringan dulu, seperti kayak tadi jalan kaki. Mungkin kalau udah kayak misalkan nih jalan kaki diporsir dari yang 1 kilo jalannya jadi misalkan jadi 2 kilo gitu. Pokoknya sehari seminggu melakukan 3 kali sesi olahraga gitu. Terus kayak asupan kalori juga perlu diperhatiin, kayak protein yang masuk berapa, terus apa aja yang dimakan gitu. Kayak mungkin Mbak bisa ngurangin makan goreng-gorengan gitu yang berminyak, terus mulai coba hidup sehat dengan makan sayuran atau buah-buahan. Pokoknya makanan yang lebih real food lah daripada makanan yang kayak junk food kayak gitu. Untuk pola tidur Mbak sendiri gimana? Ini masih suka begadang Mbak. Karena tuh tidurnya tuh maaf banget ya Mbak ya, jam 3 tuh baru tidur, kalau nggak subuh tuh baru tidur gitu Mbak. Terus bangun lagi jam berapa? Kadang tuh pagi Mbak pernah nih Mbak, aku tidur, subuh tuh baru tidur, jam 6 baru bangun. Terus kembali lagi, subuh baru tidur gitu Mbak, dikit banget. Kadang bangkong kayak gitu Mbak. Berarti nggak sampai 8 jam ya? Iya Mbak. Sedangkan pola tidur yang baik itu 8 jam sehari Mbak. Jadi paling nggak ya benerin dulu pola tidurnya, biarin tubuh Mbak itu juga lebih sehat, lebih enak gitu. Seperti terus saran dari saya kayak Mbak selain itu tadi asupan makanan yang sehat, bergizi, mengatur pola tidur juga, terus olahraga kecil, Mbak juga harus konsisten sama niat Mbak gitu. Apa yang Mbak bakal lakuin, kayak ya Mbak harus konsisten sama diri Mbak sendiri gitu buat nahan kayak tetap olahraga, rutin olahraga gitu Mbak. Oke, jadi apa nih kesimpulan yang Mbak dapat dari sesi konseling hari ini? Oke Mbak, mungkin saya akan ambil dari poin-poin penting aja ya. Saya mengambil poin penting yaitu kita harus mengatur pola makan kita. Pokoknya pola hidup kita tuh harus kita atur dengan yang tertata rapi. Nah itu sih yang benar-benar saya tangkap banget untuk pola penting dari sini. Oke Mbak, mungkin kapan-kapan kita bisa olahraga bareng ya? Ya oke Mbak, saya sangat senang sekali diajak olahraga. Oke, mungkin nanti kita bisa lari pagi bareng.
nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut kita akan bahas di sesi konseling selanjutnya ya Mbak, di minggu depan, atau Mbak bisa japri WhatsApp saya. Jadi saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah melakukan sesi konseling ini dengan baik ya Mbak. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Hati-hati di jalan Mbak. Halo Kak. Halo Kak. Maaf ya Kak, datangnya kalau tadi ada kesibukan sebentar. Iya, apa-apa. Oke, kita mulai pemanasan aja yuk Kak. Oke.